Seorang nenek tua kehilangan cucunya yang dibunuh preman. Tapi siapa sangka, di balik tubuh ringkih itu tersembunyi kekuatan mematikan. Ajian Rawa Rontek. Satu persatu, 70 preman dilibas demi membalaskan dendam. Komen dari kota mana kamu nonton ini? Tulis di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekimu lancar, sehat selalu, dan keluargamu bahagia dunia akhirat. Amin. Pagi itu, udara di desa Gunung Sagara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun terlalu lambat, seperti enggan meninggalkan tanah. Burung-burung terbang rendah, dan suara jangkrik masih terdengar meski matahari sudah tinggi. Di kejauhan, seorang lelaki tua berlari terbirit-birit dari arah hutan. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat seperti melihat iblis. Ilham. Ilham di hutan. Udah gak gerak, teriaknya panik, membuat warga yang sedang berkumpul di warung Maknah langsung terpaku. Tidak butuh waktu lama, belasan orang bergegas menuju lokasi yang disebutkan, membawa cemas yang merambat cepat dari satu langkah ke langkah berikutnya. Di tepi hutan, di tanah becek yang belum lama diguyur hujan malam, tubuh seorang pemuda tergeletak tak bergerak. Bajunya robek, darah menggenang di sekitar dada dan wajahnya yang lebam. Ada bekas luka sabetan tajam di pundak dan kaki. Tapi semua orang tahu siapa dia, meski wajahnya nyaris tak dikenali. Kalung kayu dengan tulisan nama kecilnya masih tergantung di leher. Ilham, cucu satu-satunya dari Mak Suryati. Perempuan renta itu datang terlambat. Langkahnya pelan, punggungnya membungkuk, selendang di bahunya bergeser terkena angin. Saat melihat tubuh Ilham, orang-orang langsung memberi jalan. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tatapan Mak Suryati kosong. Tak ada air mata, tak ada jeritan. Hanya sunyi yang menggema di wajahnya. Bapaknya dulu dibakar preman karena nolak jual tanah. Sekarang anaknya dibunuh juga, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Di dekat tubuh Ilham, tanah terlihat berlubang seperti bekas cakaran. Ada jejak sepatu bot dan roda motor trail yang mengarah ke dalam hutan. Seorang pemuda mencoba mengambil foto dengan ponselnya. Buang. Ini bukan buat disebar. Ini buat dibalas, ucap Mak Suryati tajam. Suaranya pelan, tapi membuat pemuda itu langsung mundur. Beberapa hari berlalu. Polisi datang, hanya sebatas laporan dan formalitas. Mereka bilang kemungkinan Ilham jadi korban perampokan. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tapi warga tahu siapa yang sering berkeliaran di hutan belakang desa. Anak-anak buah Bagong Siar, preman tambang liar yang sudah 2 tahun menguasai jalur hutan dan menebar teror di mana-mana. Tapi semua orang bungkam. Mereka tahu risikonya. Banyak yang hilang setelah coba bicara. Bahkan kepala desa sendiri pernah mendadak stroke setelah menolak memberi izin tambang. Tapi Mak Suryati berbeda. Sejak pemakaman, ia tak pernah keluar rumah. Ia hanya duduk di dapur, menghadap tungku yang sudah lama mati, menggenggam gelang kayu milik Ilham yang hangus di satu sisi. Tak ada yang tahu, malam itu ia mulai membuka lembaran lama yang telah terkunci puluhan tahun. Dengan jarum bambu dan darah ayam hitam, ia mulai menulis rajah di lantai tanah. Allah, beri aku satu kesempatan. Bukan untuk umur panjang, tapi untuk balas, bisiknya dalam gelap. Dari sela rambut putih yang digelung ke belakang, perlahan muncul warna hitam. Urat-urat tangannya menegang. Napasnya mulai dalam. Tatapannya berubah menjadi tajam. Dulu ia adalah penjaga tanah, pendekar wanita yang ditakuti tentara dan buronan di zamannya. Kini, darah itu kembali bangkit. Dan dendam itu akan dibayar lunas. Di langit, guntur menggelegar meski tak ada hujan. Dan malam itu, Gunung Sagara kembali menyimpan rahasia. Langit malam di desa Gunung Sagara terlihat seperti luka yang terbuka. Petir menyambar tanpa jeda, tapi hujan tak turun. Angin berhenti bergerak, seolah tahu malam ini bukan malam biasa. Dari sebuah rumah bambu di ujung kampung, cahaya redup mulai menyala. Pintu yang biasanya hanya terbuka di pagi hari, malam itu bergeser perlahan. Sosok Mak Suryati berdiri di ambang pintu. Tidak seperti biasanya, tubuhnya kini tegak. Tak ada lagi punggung bungkuk. Ia mengenakan kain hitam panjang dengan selendang merah tua diikat di kepala.
Di pinggangnya tergantung sabuk kulit tua dengan jimat-jimat kecil yang tergantung rapat, berbau dupa dan abu mayat. Di tangannya, sepasang tongkat besi pendek berbalut kain merah tua. Bukan senjata biasa. Itu adalah warisan Mangkarta, suaminya yang dulu hilang di perbatasan saat menumpas pembantaian di kampung sebelah. Mak Suryati melangkah ke utara desa. Langkahnya pelan tapi pasti. Tak ada satupun warga keluar rumah. Anjing menggonggong dari dalam kandang, dan burung hantu bersuara 3 kali dari arah barat. Pertanda buruk, kata orang-orang tua. Pertanda akan ada darah yang tumpah. Di bawah jembatan tua, 3 preman sedang duduk santai sambil menenggak minuman keras. Mereka adalah Pendi Kebo, Ujang Gitar, dan Dadan Gagak, trio sadis yang setiap malam memalak truk-truk tambang yang melintas. Sepi, ya. Supir-supir mungkin takut sama kabar bocah yang mati itu, ucap Ujang sambil nyengir. Biarin. Kalau gak ada duit, kambing juga jadi. Hehehe, tawa Dadan meledak. Tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari arah jembatan. Mereka menoleh. Seseorang muncul dari kegelapan. Seorang nenek tua. Rambutnya tersanggul, matanya merah menyala. Ia berdiri diam, hanya diam, di ujung jembatan. Siapa lo, Nek? Malam-malam begini, cari mati? Hardik Pendi sambil berdiri. Mak Suryati tak menjawab. Tangannya perlahan mengangkat satu tongkat pendek, menarik kain pembungkusnya. Dari dalam kain, keluar cahaya redup seperti besi panas. Seketika, suara seperti angin pecah menghantam udara. Braak. Pendi terpental sejauh 3 meter, menghantam tiang jembatan dan langsung tak sadarkan diri. Ujang kaget, buru-buru mengeluarkan pisau belatinya, tapi sebelum bisa bergerak, Mak Suryati sudah ada di depannya. Gerakannya terlalu cepat. Ia mencengkeram leher Ujang, mengangkat tubuh besar itu hanya dengan satu tangan, lalu membantingnya ke tanah. Ujang menggeliat sebentar, lalu diam. Tak ada suara. Dadan panik dan mencoba kabur. Tapi dari balik jubah Mak Suryati, seutas rantai besi meluncur, menjerat kakinya. Ia jatuh tersungkur. Rantai itu bukan rantai biasa. Di ujungnya terikat batu hitam legam sebesar kepalan tangan. Mak Suryati tidak membunuh mereka, tapi dia memastikan tulang-tulang mereka hancur. Lidah mereka lumpuh. Dan ingatan mereka tentang malam itu akan lenyap bersama kabut pagi. Ia berdiri di atas jembatan. Di bawah kakinya, darah menetes. Langit menggelegar sekali lagi. Ilham, ini baru awal, Cu, bisiknya. Dan malam pun menelan sosoknya dalam gelap. Seperti bayangan yang membawa badai. Keesokan harinya, kabar tentang 3 preman yang ditemukan lumpuh di bawah jembatan menyebar seperti angin panas. Mulut-mulut warga mulai berbisik, tapi tak ada yang berani menyebut nama Mak Suryati dengan keras. Mereka hanya menyebutnya dengan gelar yang pernah terkubur puluhan tahun, Ratu Rawa Rontek. Sementara itu, jauh di kaki Gunung Cililin, di sebuah pondok yang dikelilingi bambu kuning dan pohon salak tua, tinggal seorang dukun tua bertato penuh, bernama Ki Arya Simantra. Lidahnya bercabang, matanya selalu merah seperti habis menangis darah. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai dukun bayaran para preman elit yang ingin kekuatan tak terkalahkan. Sore itu, sebuah mobil Pajero hitam berhenti di depan pondok. Turun dari dalam mobil, Bagong Siar, pemimpin preman tambang liar di Gunung Sagara, bersama 2 anak buahnya. Pagar dari tulang kerbau itu terbuka sendiri. Ki Arya duduk di dalam, mengunyah batang cendana, matanya kosong menatap api kecil yang menyala tak padam meski angin menderu. Aku tahu kalian datang, ucapnya lirih tanpa menoleh. Bagong Siar menelan ludah. Lu tahu nenek itu, Ki? Bukan nenek, itu Mak Suryati. Tapi itu bukan nama. Itu gelar, jawab Ki Arya pelan, napasnya seperti suara ular dari liang tanah. Lu gak paham? Kalian bukan lawan perempuan tua. Kalian membangunkan roh Rawa Rontek yang selama ini dikurung dalam tubuh manusia. Dia bukan orang. Dia penjaga. Dia kutukan. Bagong menggeleng cepat. Gue gak percaya begituan, tapi anak buah gue kesurupan. Listrik mati. Gagak hitam muncul di loteng. Dan sekarang, 3 orang gue gila. Ki Arya berdiri pelan,
membuka lemari tua dari rotan. Ia mengeluarkan kendi tanah liat berisi cairan merah gelap seperti darah basi. Minum ini. Tapi ingat, kalau lu gagal, setengah nyawa lu akan hilang. Atau semuanya. Tanpa ragu, Bagong menenggak setengah kendi. Seketika wajahnya memucat. Urat lehernya menegang. Matanya merah seperti bara. Tubuhnya menggigil. Malam ini, aku akan panggil api hitam dari gunung. Kita kirim ke rumah Mak Suryati. Tapi kalau dia bertahan lebih dari 3 malam, maka dia yang akan datang ke markas lu. Dan lu gak akan sempat berdoa. Suara gendang dari kulit ular mulai ditabuh. Dari 4 penjuru mata angin, suara serak muncul seperti nafas dari dalam tanah. Asap hitam keluar dari celah bambu. Langit di atas pondok si mantra berubah merah darah. Sementara itu, di rumah kecil Mak Suryati, suara zikir tak berhenti sejak cucunya dikuburkan. Tapi malam itu, ia menghentikan bacaannya. Matanya terbuka. Tatapannya tajam ke arah utara. Kalian sudah memanggil api, tapi lupa siapa yang memegang air. Ia bangkit perlahan, mengambil kendi dari tanah Mekah yang disimpannya sejak pulang haji. Ia melangkah ke depan rumah. Asap hitam sudah mulai melingkar-lingkar di atapnya, menari seperti setan. Dari tanah kembali ke tanah. Dari api kembali ke abu, ucapnya tenang. Kendi dilempar. Pecah. Dan dari pecahannya, uap putih meledak seperti petir tanpa suara. Terdengar jeritan. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tua dari malam. Langit di atas desa Gunung Sagara berubah hitam pekat. Awan menggulung cepat seperti asap dari pabrik raksasa. Udara mendadak panas, meski malam belum habis. Di tengah sunyi itu, terdengar bunyi letupan kecil dari arah atap rumah Mak Suryati. Seolah gentengnya pecah, padahal tak ada benda yang jatuh. Asap hitam itu kini membentuk pusaran. Menari, memburu, melingkari seluruh rumah Mak Suryati. Baunya menyengat, seperti rambut terbakar. Di dalam pusaran itu, lidah-lidah api muncul, tipis namun hidup. Mereka bukan api biasa. Ini adalah api hitam Gunung Cililin, kutukan tua dari zaman perang kerajaan. Warga desa hanya mengintip dari balik jendela. Tak ada yang berani keluar. Mereka tahu, rumah Mak Suryati bukan rumah biasa. Gentengnya dipahat dari batu kali oleh tangan suaminya sendiri. Di tiap sudutnya, ada rajah kuno dari ajaran leluhur Sunda Wiwitan. Tiba-tiba, pintu depan rumah itu terbuka. Mak Suryati keluar. Ia mengenakan jarik batik kuno dan selendang hitam yang hanya ia pakai saat masa-masa perang di masa mudanya. Di tangannya, kendi lain. Kendi yang berbeda. Tanahnya dari Mekah, disimpan puluhan tahun. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Kembali ke tempatmu. Ini bukan rumah kosong, bangsat. Suaranya menggema, bukan seperti suara nenek, tapi seperti komando dari dunia tak terlihat. Kendi dilempar ke tengah pusaran. Pecah. Dari dalamnya, uap putih menggelegak seperti batu panas yang terkena air. Jeritan keluar dari balik asap. Jeritan itu bukan milik manusia. Api hitam mengamuk. Ia menghantam atap rumah, tapi genteng rumah Mak Suryati justru memancarkan cahaya kehijauan. Di atas atap, tampak 5 sajen diletakkan terbalik. Ini bukan sembarang sajen. Ini adalah tanda perang kuno yang hanya digunakan ketika penjaga tanah dinyatakan diganggu. Asap itu mencoba masuk lewat celah kayu, jendela, bahkan sumur di belakang rumah. Tapi setiap titik itu sudah ditaburi garam gunung dan diikat 7 helai rambut Ilham, cucunya, dengan benang merah. Sebuah sumpah darah. Mak Suryati berdiri tegak di depan rumahnya. Tatapannya membelah kabut. Ini rumah yang dibangun dengan doa. Ini tanah yang dijaga dengan solawat. Kalau kalian datang dari api, maka kalian akan kembali ke abu. Asap itu mengerang, menyusut, lalu berubah menjadi kabut lembab. Di pondok si mantra, sang dukun muntah darah. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya membelalak. Bagong Siar jatuh terduduk. Matanya memerah, tangannya gemetar. Ia tahu, mereka bukan hanya gagal, tapi sudah membuka perang yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami. Di depan rumah, Mak Suryati menutup pintu pelan. Di luar, angin berbalik arah.
Gagak-gagak yang semalam beterbangan kini bertengger diam di atas pagar rumahnya. Menjaga, menyaksikan. Kemenangan pertama telah ditentukan. Tapi perang baru saja dimulai. Pagi setelah serangan api hitam, Kampung Gintung tenggelam dalam kesunyian yang tak biasa. Langit menggantung rendah, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara langkah menuju surau. Semua terasa menahan napas, seperti tanah sedang membaca doa. Di rumah tua yang belum pernah direnovasi sejak zaman Orde Lama itu, Mak Suryati duduk bersila di tengah ruangan. 7 lilin hitam kehijauan menyala di sekelilingnya. Di depannya, terbentang sehelai kain putih kusam yang baru saja ia buka dari loteng. Dalam lipatan kain itu, sehelai ikat kepala merah tua, penuh bercak darah, dengan bekas cakaran seperti dari kuku binatang. Itu bukan kain biasa. Itu adalah ikat kepala milik almarhum suaminya, Mang Juhri, pendekar jalanan yang dulu menghilang saat memerangi kawanan bajing loncat di jalur Maut Cikamurang. Mayat Mang Juhri tak pernah ditemukan. Tapi setiap kali bencana besar menghampiri desa, kain ini selalu kembali. Diletakkan di depan pintu rumah oleh sosok tak dikenal, seakan menjadi pertanda. Tangan Mak Suryati gemetar saat menyentuh kain itu. Tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, ini bukan sekadar warisan. Ini adalah panggilan darah. Isyarat bahwa dendam yang belum terbalas akan membangkitkan yang dulu dikubur. Tiba-tiba, dari dapur, terdengar suara gemeretak. Seperti kayu patah. Udara berubah dingin. Lilin bergetar. Suara tua serak terdengar dari dalam batinnya. Balas dendammu dengan tanganmu sendiri. Tapi ingat, darah tak akan bersih oleh darah, jika tak disiram dengan doa. Mak Suryati membuka mata. Ia mengambil ikat kepala berdarah itu dan mengikatkannya di kepala sendiri. Wajahnya berubah. Garis-garis keriputnya masih ada, tapi sorot matanya kini seperti kilat di langit perang. Ia berdiri dan melangkah keluar rumah, melewati halaman yang ditumbuhi rumput liar. Kakinya menjejak tanah dengan mantap. Angin berhenti sejenak. Ia menuju gubuk kecil di belakang rumah. Tempat yang selama ini terkunci dan tak pernah dikunjungi siapapun sejak kematian suaminya. Di dalamnya, tersimpan benda-benda tua berbalut rajah. Mak Suryati menggali tanah di pojok ruangan. Sebuah peti kayu muncul, lapuk namun masih kokoh. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, sepasang golok kembar dengan gagang dari tanduk kerbau. Bilahnya berukir daun hanjuang dan rajah tua, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mewarisi mata batin. Dengan penuh hormat, Mak Suryati mengangkat kedua golok itu dan menciumnya satu persatu. Lalu menengadah ke langit yang mulai berawan. Allah, cucuku mati di tangan iblis yang menyamar jadi manusia. Jika aku harus jadi neraka untuk mereka, maka jadikan aku nyala apinya. Langkah kakinya ringan, tapi setiap tanah yang ia lewati bergetar. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Kucing berlarian sembunyi di kolong. Anak-anak kecil menangis serempak. Sesuatu sedang bangkit. Nenek itu bukan nenek biasa. Ia sedang dipandu oleh wangsit para leluhur, yang darahnya masih basah di tanah Gintung. Dan kini, ia mulai mencari satu persatu nama. Nama-nama yang bersorak di malam saat Ilham, cucunya, dihajar hingga tewas. Pagi itu, pasar anyar di daerah Cilengsi seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar, aroma sayur mayur, daging ayam, dan gorengan bercampur dalam satu tarikan napas. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu akan menjadi pagi paling berdarah dalam sejarah pasar tersebut. Di sudut pasar yang lembab dan becek, tepat di belakang los daging, 7 preman duduk melingkar sambil bermain kartu. Mereka bukan preman sembarangan. Mereka adalah bagian dari geng bajing cakar putih, kelompok kejam yang telah lama memeras pedagang dan menyiksa siapapun yang menolak membayar uang keamanan. Di antara mereka, ada Jojon sepatu runcing, bertubuh kurus dengan taring emas yang mencolok. Ada juga Anggi Kaleng, preman kekar yang selalu membawa palu godam. Mereka tertawa keras saat Jojon memenangkan ronde kartu dan mengejek Anggi yang 2 kali kalah. Namun, tawa itu mendadak berhenti. Seseorang muncul perlahan dari lorong sempit dan gelap di belakang los. Langkahnya tanpa suara, meski menginjak air comberan. 7 preman itu serempak menoleh.
Seorang nenek tua berdiri tegak, mengenakan ikat kepala merah tua, setengah menutupi dahinya. Matanya bukan seperti mata manusia biasa. Ada api yang menyala di dalamnya. Di kedua tangannya, sepasang golok berkilat yang tampak seolah hidup di bawah cahaya matahari pagi. Nenek gila, gumam Anggi, tertawa kecut. Tanpa aba-aba, Mak Suryati melompat dengan kecepatan luar biasa. Goloknya melayang seperti petir. Leher Jojon ditebas dalam satu gerakan. Darah muncrat tinggi, membasahi lapak daging di belakang mereka. Jeritan mulai terdengar. Anggi mengangkat palu godamnya. Tapi gerakannya lambat dibanding golok Mak Suryati. Sekali tebas, tangan Anggi terputus. Ia menjerit sekeras mungkin sebelum jatuh menimpa tumpukan kangkung. Preman lain berusaha kabur, tapi Mak Suryati mengejar seperti badai. Salah satu dari mereka ditarik dari belakang, diseret ke atas meja dagangan, lalu ditusuk berkali-kali hingga meja roboh. Darah mengalir seperti air got, bercampur sayuran dan potongan daging. Para pedagang menjerit dan lari tunggang langgang. Namun sebagian hanya berdiri mematung, menyaksikan dengan tubuh gemetar. Mereka tahu siapa perempuan itu. Itu adalah Mak Suryati Gintung. Perempuan yang cucunya mati dipukul hingga tewas oleh para preman bajingan. Kini ia kembali. Dan pagi itu, Pasar Anyar jadi saksi pertumpahan darah. Dari 7 preman, hanya 1 yang masih hidup. Tangan sobek, leher nyaris putus, wajah penuh luka. Sebelum pergi, Mak Suryati menatap para pedagang yang masih gemetar di sudut lapak. Ini baru permulaan. Goloknya masih meneteskan darah. 1 tetes, 2 tetes, jatuh ke tanah becek yang kini tak hanya berbau ikan, tapi juga kematian. Mak Suryati melangkah ke arah utara. Karena daftar nama yang harus ditebas, masih panjang. 2 hari setelah tragedi di Pasar Anyar, kabar tentang kemunculan Mak Suryati menyebar seperti angin puyuh. Seluruh anggota geng bajing cakar putih mulai gelisah. Mereka sadar, satu persatu dari mereka mulai menjadi sasaran. Di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan provinsi menuju Bogor, belasan preman berkumpul. Suasana gelisah terasa kental. Sebagian duduk dengan muka pucat, sebagian lain merokok dengan tangan gemetar. Di tengah ruangan, duduk 3 kepala meja, Gembul taring besi, Jejen seret, dan Duloh bengkok. Mereka adalah otak lapangan dari separuh aktivitas geng bajing cakar putih di wilayah utara. Jejen mengunyah cabai rawit begitu saja, mulutnya berkomat kamit sambil sesekali melirik keluar. Gua udah bilang, itu nenek bukan orang biasa, katanya. Gembul menjawab sambil membentak. Biasa atau enggak, dia cuma 1 orang. Kita 13 di sini. Masa kalah sama 1 nenek? Belum sempat yang lain menjawab, suara sandal menyentuh tanah terdengar dari luar. Percakapan berhenti. Asap rokok terasa lebih tebal. Semua mata tertuju ke tirai plastik yang menutupi pintu depan. Bayangan muncul. Mak Suryati masuk begitu saja. Wajahnya dingin. Matanya menyala seperti bara yang tertutup abu. Ia tidak menatap siapa-siapa, hanya menatap lurus ke arah meja tengah. Aku cuma cari 1 hal, katanya pelan, yang mukulin cucuku sampai mati. Angkat tangan sekarang. Tak ada yang bergerak. Gembul tertawa pendek. Kalau lo gak mau pergi hidup-hidup, lo yang bakal mati di sini, Nek. Dalam hitungan detik, kursi-kursi beterbangan. Gembul menarik rantai motor dari pinggangnya. Tapi Mak Suryati sudah melompat ke atas meja, menendang gelas kopi hingga pecah, lalu menebaskan golok ke pundak Gembul. Darah muncrat, Gembul terhuyung dan roboh menabrak dinding. 3 orang mencoba menyerang dari belakang. Tapi Mak Suryati membalikkan badan. Goloknya menyambar. Salah satu kaki musuh putus seketika. Jejen dihantam lutut Mak Suryati tepat di dada. Ia terjatuh, batuk darah, lalu tak bergerak lagi. Warung kopi berubah menjadi medan perang. Meja pecah, jendela remuk, tubuh-tubuh terkapar. Seseorang berusaha kabur ke dapur. Tapi Mak Suryati menarik panci dari kompor dan melemparkannya. Panci menghantam kepala si pelarian, langsung pingsan seketika. Tersisa 1 orang. Duloh bengkok. Ia berlutut di dekat dispenser air. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Aku gak ikut mukul,
aku cuma nyuruh. Mak Suryati menatapnya lama, tajam. Lalu menjawab pelan. Berarti kau lebih hina. Satu pukulan ke tenggorokan membuat Duloh ambruk tanpa suara. Ketika semuanya hening, Mak Suryati berdiri di tengah warung yang hancur. Darah membasahi lantai. Tubuh-tubuh remuk berserakan seperti baru diterjang badai. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar, meninggalkan jejak kaki basah penuh darah. Jalan dendam belum berakhir. Dan namanya terus menggema sebagai sosok yang bahkan kematian pun enggan mendekatinya. Malam mulai turun di terminal Cisaat. Kabut tipis melayang di antara lampu-lampu temaram. Pedagang kaki lima mulai berkemas, suasana semakin lengang. Tapi di sudut terminal, belasan preman dari kelompok utama Bajing Cakar Putih tengah bersiap. Mereka bukan preman biasa. Mereka dikirim langsung dari markas besar di Bandung untuk satu misi: menghabisi Mak Suryati sebelum geng mereka hancur dari dalam. Pemimpin mereka malam itu adalah Sobri Toklek, seorang mantan napi bertubuh besar. Dari leher hingga perutnya penuh tato, dan tangan kanannya telah diganti dengan batang besi bengkok setelah duel brutal di penjara. Kita gak bisa biarin ini terus terjadi, katanya. Gua dapat kabar dia bakal lewat Cisaat buat nyari Otong Lulung. Otong Lulung adalah salah satu otak penganiayaan yang menewaskan cucu Mak Suryati. Kini ia bersembunyi di sekitaran Sukabumi. Semakin malam, suasana terminal makin sepi. Kabut menggulung perlahan dari arah selatan. Hujan rintik turun samar-samar. Di tengah sunyi, suara langkah terdengar. Sosok Mak Suryati muncul dari balik halte. Langkahnya tenang, tatapannya kosong. Ia berdiri diam menatap belasan pria di depannya. Sobri Toklek melangkah maju, memutar-mutar batang besinya. Udah cukup bikin rusuh, Nek. Sekarang waktunya lo pulang ke liang lahat. Mak Suryati tak gentar. Ia hanya menjawab lirih. Kalian semua akan menyusul cucuku. Dalam satu hentakan langkah, terminal Cisaat berubah menjadi ladang pembantaian. Mak Suryati melesat seperti petir. Golok kembarnya membelah dada salah satu preman, menembus jaket kulit yang mereka banggakan. Darah menyembur deras, membasahi aspal. Dua orang menyerangnya dari belakang. Tapi Mak Suryati berputar dan menendang tiang halte. Logam bengkok, menghantam wajah lawannya hingga rahang pecah. Tubuh itu langsung ambruk. Sobri Toklek maju dengan batang besinya. Mereka bertarung sengit. Besi menghantam lengan Mak Suryati. Suara retakan terdengar, mungkin tulangnya patah. Tapi ia tidak jatuh. Ia menggigit batang besi, lalu menyikut dagu Sobri sekeras mungkin. Sobri mundur terhuyung. Mak Suryati mencabut paku panjang dari papan reklame, lalu menghujamkannya ke kaki Sobri. Pria itu menjerit panjang. Jeritan yang menggema ke seluruh terminal. Para preman lain mulai kabur. Tapi Mak Suryati tidak mengejar. Ia berdiri di atas tubuh Sobri yang menggelepar di aspal. Namanya Salim. Dia cucuku. Kalian bunuh dia, cuma karena mainan. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan air mata. Ia menatap langit yang diguyur hujan rintik. Aspal di sekelilingnya merah oleh darah. Aku tidak akan berhenti, sebelum semua yang terlibat merasakan seperti apa rasanya kehilangan. Mak Suryati perlahan berjalan menjauh, masuk ke dalam kabut malam. Seperti bayangan masa lalu, yang belum mau hilang. Kemenangan Mak Suryati di terminal Cisaat membuat sisa-sisa jaringan Bajing Cakar Putih panik bukan main. Tak ada lagi tempat yang aman. Tak ada tempat yang cukup gelap untuk bersembunyi. Nama nenek tua itu kini bergema di lorong-lorong pasar, pos ronda, bahkan sampai ke kantor kepala desa yang selama ini pura-pura buta. Namun di Kampung Gintung, tempat asal Mak Suryati, langit justru berubah. Pagi itu kabut tidak mau pergi. Matahari tersembunyi di balik awan yang menggulung seperti kapas hitam. Burung-burung diam, ayam tak berkokok, udara menjadi berat seolah menanggung rahasia besar yang belum sempat diungkapkan. Di dalam rumah tua yang sejak tragedi cucunya tak pernah didatangi tamu, Mak Suryati duduk bersila. 7 lilin hitam kehijauan menyala di sekelilingnya. Di depannya terhampar kain putih yang digulung dari loteng. Di atas kain itu, terdapat ikat kepala merah tua yang telah lusuh, dengan bercak darah tua yang masih menghitam dan sobekan tajam seperti bekas cakar.
Itu adalah ikat kepala milik Mang Sogir, suaminya yang dulu hilang misterius saat menghadapi kawanan bajing loncat di jalur Cikamurang. Mayatnya tak pernah ditemukan. Namun setiap kali bencana besar terjadi di kampung ini, ikat kepala itu selalu kembali. Diam-diam. Penuh tanda. Tangan Mak Suryati bergetar saat menyentuhnya. Dalam batinnya, ia tahu ini bukan hanya warisan. Ini adalah peringatan dari tanah, dari darah leluhur, bahwa dendam lama belum selesai. Tiba-tiba suara gemeretak terdengar dari arah dapur. Seperti kayu tua yang dipatahkan paksa. Udara menjadi dingin. Lilin bergetar, apinya mengecil. Mak Suryati memejamkan mata. Dari dalam gelap kesadarannya, terdengar suara serak, tua, namun tegas. Balas dendammu dengan tanganmu sendiri. Tapi jangan lupakan satu hal. Darah tak bisa dibersihkan dengan darah, jika tidak disiram dengan doa. Mak Suryati membuka mata. Pandangannya tajam, menembus dinding rumah yang lapuk. Ia berdiri, mengikat ikat kepala berdarah itu di kepalanya sendiri. Wajahnya berubah. Tak lagi terlihat seperti nenek tua renta, tapi seperti pejuang dari masa lalu, bangkit kembali dari tanah yang menyimpan dendam. Ia keluar rumah, melewati halaman yang dipenuhi rumput liar dan lumut tebal. Kakinya menuju sebuah gubuk tua di belakang rumah, tempat ia menyimpan pusaka-pusaka yang telah dikubur sejak puluhan tahun lalu. Dengan tangannya, ia menggali tanah kering yang keras. Dari dalam peti kayu, Mak Suryati mengangkat sepasang golok kembar. Gagangnya dari tanduk kerbau. Bilahnya diukir dengan daun hanjuang dan rajah kuno, yang hanya bisa dibaca oleh mata batin. Ia menciumi kedua bilah itu, lalu menengadah ke langit. Allah, cucuku mati di tangan iblis yang menyamar jadi manusia. Jika aku harus menjadi neraka bagi mereka, maka jadikan aku nyala apinya. Langkah kakinya ringan, tapi setiap tanah yang ia pijak bergetar. Anjing-anjing menggonggong tak menentu. Kucing-kucing berlari bersembunyi. Anak-anak kecil menangis serempak. Mak Suryati bukan lagi sekadar perempuan tua. Ia kini dipandu oleh wangsit para leluhur yang darahnya masih basah di tanah gintung. Dan malam ini, ia kembali melangkah. Mencari satu nama lagi. Orang yang tertawa paling keras di malam cucunya dihajar hingga tak bernyawa. Pagi itu, pasar anyar Cilengsi terlihat seperti biasa. Pedagang sayur menata lapaknya. Penjual gorengan berteriak menawarkan combro. Pembeli hilir mudik, menawar harga dengan suara riuh yang memantul dari seng-seng kios tua. Namun di balik lorong becek dekat los daging, 7 preman duduk berjajar. Mereka adalah bagian dari geng Cakar Putih Cabang Timur, dikenal paling kejam. Di antara mereka ada Jojon sepatu runcing, lelaki tinggi kurus dengan taring emas. Di sampingnya, Anggi Kaleng, preman bertubuh besar yang selalu membawa palu godam. Tawa mereka keras. Meja kayu tempat mereka main kartu dipenuhi uang receh, puntung rokok, dan bau pesing dari saluran air yang mampet. Tapi tawa itu berhenti mendadak. Dari lorong sempit yang licin dan becek, muncul bayangan. Perlahan, langkah demi langkah, kaki telanjang seorang wanita tua menginjak air comberan, namun tak terdengar cipratan sama sekali. Mereka semua menoleh. Mak Suryati berdiri di hadapan mereka. Wajahnya keras, matanya menyala seperti bara. Di dahinya terikat kain merah tua yang menutupi sebagian wajah. Tangannya menggenggam 2 golok berkilat aneh, seolah menyerap sinar matahari pagi. Jojon mendesis. Apa itu? Nenek gila? Belum sempat jawaban keluar dari siapapun, Mak Suryati melompat. Tubuhnya bergerak cepat seperti bayangan harimau. Goloknya menyambar leher Jojon. Darah muncrat ke udara. Tubuh Jojon terkapar dengan taring emas lepas dari gusi, jatuh ke atas lapak daging. Panik melanda. Anggi Kaleng mengayunkan palu godam ke arah Mak Suryati. Tapi golok kembar lebih cepat. Sekali tebas, tangan Anggi putus. Jeritannya seperti hewan disembelih. Ia terjungkal ke tumpukan kangkung dan kubis, menggelepar, darah membasahi kaki para pembeli yang langsung lari tunggang langgang. Preman lain mencoba kabur. Tapi Mak Suryati mengejar seperti badai. Salah satunya diseret ke atas meja dagangan, lalu ditusuk berkali-kali hingga meja itu ambruk. Daging ayam dan darah manusia bercampur menjadi satu.
Pedagang-pedagang menjerit, sebagian berlari sambil memeluk dagangan, tapi ada pula yang berdiri diam dengan rahang bergetar. Mereka semua tahu, itu Mak Suryati, nenek dari bocah malang yang dibantai oleh preman jalanan. Dari 7 preman itu, hanya 1 yang masih bernyawa. Namun tangannya sobek, lehernya nyaris putus, dan wajahnya tak lagi bisa dikenali. Sebelum pergi, Mak Suryati menatap para pedagang yang bersembunyi di sudut kios. Mereka gemetar, sebagian menangis, tapi tak satu pun berani berkata-kata. Mak Suryati berkata datar, ini baru permulaan. Goloknya meneteskan darah. Tetes demi tetes membasahi tanah becek pasar itu. Ia berjalan perlahan ke arah utara. Karena daftar nama preman yang harus ditebas masih panjang. Dan darah belum lunas. 2 hari setelah pembantaian di Pasar Anyar, kabar tentang kemunculan Mak Suryati menyebar seperti badai. Nama perempuan tua dari kampung Gintung itu kini menjadi teror nyata bagi seluruh anggota Cakar Putih. Di pinggir jalan provinsi menuju Bogor, berdiri sebuah warung kopi reot yang malam itu menjadi tempat berkumpul belasan preman. Mereka bukan anak buah biasa. Mereka adalah tangan kanan dari Cakar Putih wilayah utara. Di antara mereka, 3 nama besar duduk di tengah meja. Gembul taring besi, Jejen Seret, dan Duloh Bengkok. Merekalah otak segala aksi pemerasan dan intimidasi selama ini. Di sudut ruangan, asap rokok menebal. Suara desa napas dan desingan sendok membentur gelas kopi terdengar saling tumpang tindih. Semua tampak gelisah, meskipun berusaha tetap terlihat tenang. Udah gua bilang ini bukan nenek biasa. Jejen mengunyah cabai rawit, matanya melotot. Biasa atau kagak, dia cuma 1 orang. Bentak Gembul sambil menghantam meja. Kita 13 di sini. Masa kalah sama 1 perempuan tua? Belum sempat ada yang menjawab, terdengar suara langkah sandal menyentuh tanah berdebu di luar warung. Percakapan langsung terhenti. Asap rokok terasa semakin pekat. Tirai plastik di pintu warung bergoyang pelan. Dan dari baliknya, muncul sosok yang membuat semua darah berhenti mengalir. Mak Suryati melangkah masuk tanpa bicara. Wajahnya dingin. Pandangannya tak memedulikan siapapun di ruangan itu. Ia hanya berdiri di tengah, dan berkata pelan, "Aku cuma cari 1 hal. Yang mukulin cucuku sampai mati, angkat tangan sekarang." Tak ada yang bergerak. Gembul tertawa singkat. "Kalau gak mau pergi hidup-hidup, lo yang bakal mampus, Nek." Dalam sekejap, kursi terbang. Gembul mencabut rantai motor dari balik pinggangnya. Tapi sebelum bisa menyerang, Mak Suryati sudah meloncat ke atas meja. Ia menendang gelas kopi ke arah wajah Gembul, lalu menebaskan golok ke pundaknya. Gembul terhuyung. Darah menyembur dari luka menganga. Tubuhnya roboh menghantam dinding seperti karung gabah. 3 preman lainnya mencoba menyerang dari belakang. Tapi Mak Suryati berputar cepat, membabat kaki salah satu dari mereka hingga tersungkur, lalu menghantam dada Jejen dengan lutut keras. Jejen batuk, darah keluar dari mulutnya. Warung kopi berubah jadi ladang pembantaian. Meja pecah, kaca remuk, tubuh-tubuh berserakan. Salah satu preman lari ke arah dapur, tapi Mak Suryati menarik panci dari atas kompor dan melemparkannya. Bunyi dentuman keras terdengar saat panci menghantam kepalanya. Preman itu jatuh tak sadarkan diri. Kini hanya tersisa Duloh Bengkok. Ia berlutut di dekat dispenser air. Tangannya gemetar. Air matanya hampir jatuh. "Aku gak ikut mukul," katanya lirih. "Aku cuma nyuruh doang." Mak Suryati menatapnya. Lama. Tatapannya tajam seperti mata tombak. "Berarti kau lebih hina," ucapnya datar. 1 pukulan telak menghantam tenggorokan Duloh. Ia pingsan tanpa suara. Mak Suryati berdiri di tengah warung yang kini hancur total. Darah membasahi lantai. Tubuh-tubuh preman berserakan seperti habis disapu badai. Ia keluar tanpa sepatah kata, meninggalkan jejak kaki penuh darah yang membekas hingga ke jalan utama. Perjalanannya belum selesai, dan dendamnya belum lunas. Sore mulai merunduk di langit Cisaat. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti terminal tua yang mulai sepi. Pedagang kaki 5 menutup gerobak. Penumpang berkurang. Suara peluit angkot dan deru bus berangsur pelan. Namun di satu sudut, belasan preman dengan jaket hitam bertuliskan,
Cakar Putih, berkumpul. Mereka dikirim langsung dari markas besar Cakar Putih di Bandung. Misi mereka hanya satu, habisi Mak Suryati sebelum nama geng mereka benar-benar hancur di mata dunia bawah tanah. Pemimpin mereka malam itu adalah Sobri Toklek. Bekas napi, tubuhnya besar penuh tato dari leher hingga pinggang. Tangan kanannya bukan tangan biasa, digantikan batang besi melengkung hasil duel brutal di penjara. Kita gak bisa biarin ini terus terjadi, ucap Sobri, memutar batang besinya perlahan. Kabar dia mau lewat Cisaat buat nyari Otong Lulung udah nyebar. Kita tunggu di sini. Kita habisi dia sekarang juga. Otong Lulung adalah salah satu dalam pemukulan yang menewaskan cucu Mak Suryati. Setelah kejadian, Otong kabur dan bersembunyi di daerah Sukabumi. Tapi kabar menyebut Mak Suryati sedang memburunya. Langit gelap makin menekan. Lampu-lampu jalan berkedip seperti ragu untuk tetap menyala. Di antara bayangan halte yang remang, sosok berjubah muncul perlahan. Mak Suryati berdiri diam. Matanya kosong tapi tajam. Tak ada rasa takut, hanya nyala keyakinan yang membakar dari dalam dirinya. Sobri maju selangkah, batang besi di tangannya berkilat. Udah cukup lo bikin kerusakan, Nek. Sekarang waktunya lo pulang ke liang lahat. Tapi Mak Suryati hanya menjawab satu kalimat. Suaranya lirih namun menyayat seperti belati. Kalian semua akan menyusul cucuku. Suara langkah kayu sepatunya menghantam aspal. Dan dalam hitungan detik, terminal Cisaat berubah menjadi tempat penyembelihan. Mak Suryati berlari. Goloknya melesat ke arah dada preman pertama, membelah jaket kulit yang katanya kebal. Darah menyembur deras. Dua preman lainnya mencoba menyerang dari belakang, tapi Mak Suryati berputar, lalu menendang tiang halte hingga logamnya melengkung menghantam wajah salah satu penyerang. Sobri Toklek akhirnya maju. Ia dan Mak Suryati berduel hebat. Besi melawan golok. Otot melawan tekad. Tubuh Mak Suryati sempat terpukul di lengan, tulangnya mungkin retak, tapi ia tidak jatuh. Dengan satu gerakan cepat, ia menggigit batang besi Sobri, lalu menyikut dagu lawannya keras-keras. Sobri terhuyung. Tapi sebelum sempat bangkit, Mak Suryati mencabut paku panjang dari papan reklame yang tergantung di halte, dan menghujamkannya ke kaki Sobri. Jeritan Sobri menggema. Para preman yang tersisa panik dan melarikan diri. Tapi Mak Suryati tidak mengejar. Ia hanya berdiri di atas tubuh Sobri yang menggelepar. Matanya basah. Suaranya bergetar. Namanya Salim, dia cucuku. Kalian bunuh dia. Karena mainan. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan air mata yang tak jadi jatuh. Aku tidak akan berhenti, sebelum semua yang terlibat, tahu seperti apa rasanya kehilangan. Hujan rintik mulai turun dari langit, membasahi aspal terminal yang penuh darah. Mak Suryati perlahan berjalan menjauh, masuk ke dalam kabut malam. Tubuhnya lenyap seperti bayangan masa lalu yang belum mau dilupakan. Namun jejak kakinya tetap tertinggal di aspal. Dan amarahnya belum padam. Malam bergulir tenang di Kampung Gintung, tapi tak satupun warga bisa tidur dengan damai. Setelah kejadian di Terminal Cisaat, nama Mak Suryati tidak lagi hanya dibicarakan dengan suara pelan. Ia telah menjadi legenda yang hidup. Atau, lebih tepatnya, legenda yang bangkit kembali. Di rumah tua berbatu kali yang dibangun almarhum suaminya, Mak Suryati duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya, 7 lilin hitam kehijauan menyala, mengelilingi selembar kain putih yang digulung dari loteng. Dengan tangan gemetar, Mak Suryati membuka gulungan itu. Di dalamnya, ikat kepala merah tua. Kusam, sobek, dan masih ada bercak darah yang sudah menghitam. Itu milik Mang Sogir, suaminya. Lelaki yang dulu hilang di Jalan Cikamurang saat memerangi kawanan bajing loncat. Mayatnya tak pernah ditemukan. Tapi ikat kepala itu selalu kembali setiap kali kampung ini terancam bencana besar. Ia menatap kain itu lama. Bukan sebagai warisan, tapi sebagai pertanda. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gemeretak, seperti kayu dipatahkan. Udara di dalam rumah mendadak dingin. Api lilin bergoyang. Mak Suryati memejamkan mata. Dalam heningnya batin, terdengar suara tua. Serak, tapi tegas. Balas dendammu dengan tanganmu sendiri.
Tapi jangan lupa, darah tak bisa dibersihkan dengan darah, jika tidak disiram dengan doa. Mak Suryati membuka mata. Pandangannya menembus dinding rumah. Ia berdiri, mengikat-ikat kepala berdarah itu ke kepalanya sendiri. Seketika wajahnya berubah. Bukan lagi nenek renta. Kini ia tampak seperti pejuang dari zaman lama. Mata tajam, punggung tegak, napas tenang. Ia melangkah keluar menuju gubuk kecil di ujung halaman belakang. Tempat itu sudah lama tak tersentuh. Di sana tersimpan benda-benda yang bahkan anaknya sendiri tidak tahu. Ia menggali tanah keras dengan tangan telanjang, membuka sebuah peti kayu yang sudah dimakamkan lebih dari 2 dekade. Peti itu berisi sepasang golok kembar. Gagangnya dari tanduk kerbau. Bilahnya diukir daun hanjuang, serta rajah tua yang hanya bisa dibaca oleh orang dengan mata batin. Mak Suryati mengangkat keduanya, menciumi satu persatu. Lalu menengadah ke langit. Allah, cucuku mati di tangan iblis yang menyamar jadi manusia. Jika aku harus menjadi neraka bagi mereka, maka jadikan aku nyala apinya. Langkahnya ringan, tapi tanah yang ia lewati bergetar. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Kucing berlari sembunyi ke kolong. Anak-anak kecil menangis serempak meski belum tahu apa yang akan terjadi. Di langit barat, cahaya petir membelah awan seperti peringatan. Dan di tanah gintung yang basah oleh sejarah berdarah, legenda itu kini berjalan kembali. Mencari mereka yang tertawa saat cucunya dianiaya hingga tewas. Pagi masih muda saat pasar anyar di daerah Cilengsi mulai ramai. Pedagang sayur, daging, hingga penjual gorengan saling teriak menawarkan dagangan. Aroma bumbu dan asap bakaran bercampur dengan bau amis daging segar, menciptakan suasana pasar yang padat dan riuh seperti biasa. Namun di belakang los daging yang basah dan penuh lalat, 7 preman tengah duduk santai sambil bermain kartu. Mereka bukan sembarang preman. Mereka adalah bagian dari geng Cakar Putih, dikenal kejam dan tak segan menyiksa siapapun yang tak mau setor uang keamanan. Di antara mereka ada Jojon sepatu runcing, preman tinggi kurus dengan taring emas di giginya. Lalu Anggi Kaleng, yang selalu membawa palu godam kemanapun ia pergi. Tawa keras menggema ketika Jojon menang 2 ronde dan menyindir Anggi yang kalah. Tapi tawa itu terputus tiba-tiba. Dari lorong becek di belakang los, muncul bayangan seseorang. Langkah kaki telanjang menginjak air comberan tak menimbulkan suara sedikit pun. Mereka semua menoleh. Seorang nenek tua berjalan perlahan. Ikat kepala merah tua menutupi separuh dahinya. Matanya menyala. Di tangannya tergenggam 2 golok kembar berkilat aneh, seolah menyala di bawah cahaya pagi yang pucat. Siapa itu? Nenek gila? Gumam Anggi, masih setengah tertawa. Namun tawa itu berubah menjadi teriakan saat sosok itu melompat. Dengan kekuatan yang mustahil bagi tubuh setua itu, Mak Suryati menyambar ke arah Jojon. Goloknya menghantam leher sang preman. Darah menyembur tinggi, menodai lapak daging di belakang mereka. Panik melanda. Pembeli lari tunggang langgang. Pedagang berhamburan menyelamatkan diri. Anggi mengayunkan palu, tapi terlambat. Golok Mak Suryati lebih cepat. Dalam satu tebasan, tangan Anggi terputus. Jeritannya seperti binatang disembelih, sebelum tubuhnya jatuh menimpa tumpukan kangkung. Preman lainnya mencoba kabur. Tapi Mak Suryati seperti badai. Salah satunya ditarik dari belakang, diseret ke atas meja dagangan, lalu ditusuk berulang kali sampai meja itu roboh. Darah bercampur darah. Jeritan bercampur jerit. Di antara kekacauan, para pedagang hanya bisa saling tatap dalam ketakutan. Tapi sebagian dari mereka tahu siapa nenek itu. Itu Mak Suryati. Nenek yang cucunya mati dihajar preman di jalanan. Dan hari ini, pasar anyar menjadi saksi pembalasannya. Dari 7 preman, hanya 1 yang masih hidup. Tapi tubuhnya remuk. Tangannya sobek. Lehernya hampir putus. Wajahnya tak lagi bisa dikenali. Sebelum pergi, Mak Suryati menatap para pedagang yang masih gemetar di sudut los. Goloknya meneteskan darah ke tanah satu-satu. Ini baru permulaan, katanya datar. Lalu ia berjalan ke arah utara. Ke arah nama-nama lain, yang masih harus ditebas. 2 hari setelah tragedi Pasar Anyar, nama Mak Suryati menjadi kabar angin yang tersebar cepat. Para anggota geng Cakar Putih mulai gelisah. Mereka tahu,
Kematian tidak lagi datang dari sesama preman, tapi dari seorang nenek yang membawa 2 golok warisan leluhur. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan provinsi menuju Bogor, belasan preman berkumpul. Suara mereka rendah. Sebagian gelisah, sebagian menyembunyikan ketakutan di balik tawa kasar. Di meja tengah duduk 3 pemimpin wilayah. Gembul taring besi, tubuhnya tambun dan selalu membawa rantai motor. Jejen Seret, bekas napi yang tangannya pernah diamputasi tapi kini memakai tangan besi. Dan Duloh Bengkok, lelaki pendek bengis dengan suara melengking dan tatapan selalu curiga. Gembul menghantam meja sambil mengunyah cabai rawit bulat-bulat. "Gua udah bilang, ini bukan nenek biasa," ucap Jejen, menahan rasa panas. "Biasa atau enggak, dia cuma 1 orang. Kita di sini 13 orang," balas Gembul dengan nada tinggi. Belum sempat ada yang menyahut, suara langkah sandal menyeret tanah terdengar dari luar. Semua percakapan terhenti. Asap rokok terasa lebih tebal. Mata menoleh ke arah tirai plastik yang menggantung di pintu. Bayangan muncul perlahan. Mak Suryati masuk tanpa mengucap sepatah kata. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada kemarahan dingin yang menusuk sampai ke sumsum. Golok kembarnya ia bawa di tangan, meneteskan darah yang sudah mengering dari pertempuran sebelumnya. "Aku cuma cari satu hal," ucapnya pelan. "Siapa yang mukulin cucuku sampai mati? Angkat tangan sekarang." Tak ada yang bergerak. Gembul tertawa pendek. "Kalau gak mau pergi hidup-hidup, lo yang bakal mati, Nek." Belum selesai ucapannya, kursi-kursi berterbangan. Gembul mencabut rantai motor dari pinggang, tapi Mak Suryati sudah lebih dulu melompat ke atas meja, menendang gelas kopi hingga pecah. Dalam sekejap, goloknya menebas pundak Gembul. Darah menyembur. Tubuh Gembul terhuyung, menabrak dinding, lalu roboh. 3 orang menyerang dari belakang. Mak Suryati membalik badan, membabat kaki salah satu hingga ambruk. Lututnya menghantam dada Jejen, yang langsung terbatu keras dan memuntahkan darah. Suara kaca pecah, meja remuk, dan teriakan preman memenuhi warung kecil itu. Seseorang mencoba kabur lewat dapur. Mak Suryati menarik panci panas dari kompor dan melemparkannya. Panci itu menghantam kepala pria itu. Seketika pingsan. Di pojok ruangan, Duloh Bengkok tersisa. Ia berlutut dekat dispenser, wajahnya berkaca-kaca. "Aku gak ikut mukul, aku cuma nyuruh doang," katanya gemetar. Mak Suryati menatapnya tajam. "Berarti kau lebih hina." Satu pukulan keras ke tenggorokan membuat Duloh terkapar diam, napas terhenti. Setelah semuanya sunyi, Mak Suryati berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda. Darah membasahi lantai. Tubuh-tubuh berserakan. Tapi ia tidak bicara sepatah pun. Ia melangkah keluar. Hanya menyisakan jejak kaki basah darah. Perjalanan belum selesai. Dendam belum lunas. Malam baru turun di Terminal Cisaat, Sukabumi. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti halte-halte kosong dan bangku-bangku kayu yang mulai lapuk. Pedagang kaki 5 sibuk berkemas. Namun di sudut gelap terminal, belasan preman bersenjata tajam sedang berkumpul. Mereka bukan preman sembarangan. Mereka adalah anggota inti geng Cakar Putih, dikirim langsung dari markas besar Bandung untuk satu tujuan, menghabisi Mak Suryati sebelum geng itu hancur total. Di tengah kerumunan berdiri pemimpin mereka yang baru, Sobri Toklek. Tubuhnya besar, bertato dari leher hingga perut. Tangan kanannya terbuat dari besi bengkok akibat duel brutal di dalam penjara. "Gak bisa dibiarkan ini terus terjadi," ucapnya dengan nada berat. "Kita tunggu dia di sini. Kata orang dia mau nyari Otong Lulung. Dan kita tahu Otong lagi ngumpet di daerah sini." Angin dingin berhembus dari arah selatan. Kabut kian tebal. Lalu, suara langkah pelan terdengar. Semua menoleh. Sosok kecil berdiri di ujung lorong terminal. Cahaya lampu redup menyorot ikat kepala merah tuanya. Golok kembar di tangannya berkilat samar. Wajahnya tetap dingin, matanya menatap lurus ke arah Sobri Toklek. "Mak Suryati sudah sampai. Sudah cukup kalian bikin kerusakan," ucap Sobri lantang sambil memutar batang besinya. "Sekarang waktunya lo pulang ke liang lahat." Mak Suryati tak menjawab. Ia hanya melangkah maju. "Semua kalian akan menyusul cucuku." Dalam sekejap,
Terminal berubah menjadi tempat penyembelihan. Mak Suryati berlari. Gerakannya terlalu cepat untuk wanita seusianya. Goloknya menyambar dada salah satu preman, membelah jaket kulit mereka yang katanya kebal. Darah menyembur liar. Dua orang mencoba menyergap dari belakang, tapi Mak Suryati membalikkan badan, melompat, dan menghantam tiang halte hingga bengkok. Tiang itu menghantam wajah musuhnya dengan suara gemeretak tulang patah. Sobri Toklek maju. Batang besinya meluncur ke arah kepala Mak Suryati. Hantaman itu mengenai lengannya. Tulangnya mungkin retak, tapi ia tetap berdiri. Dengan tatapan membara, ia menggigit batang besi Sobri dan menyikut dagu pria besar itu hingga terjengkang. Sobri mencoba bangkit, tapi Mak Suryati mencabut paku panjang dari papan reklame, lalu menghujamkannya ke kaki Sobri. Jeritan pria itu menggema ke seluruh terminal, membuat preman lain ketakutan dan kabur. Mak Suryati tidak mengejar. Ia berdiri di atas tubuh Sobri yang menggeliat. Namanya Salim, cucuku. Kalian bunuh dia karena mainan. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut atau lelah. Tapi karena menahan air mata. Aku tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat merasakan kehilangan. Langit terminal perlahan ditelan hujan gerimis. Darah menyatu dengan air hujan. Mak Suryati melangkah pelan, masuk ke dalam kabut malam, seperti bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Pagi setelah pembantaian di Terminal Cisaat, kabar tentang Mak Suryati menyebar lebih cepat dari asap kebakaran. Orang-orang menyebutnya Nenek Rawa Rontek, bukan hanya karena keilmuannya, tapi karena setiap luka yang diterimanya seolah tak membekas. Bahkan setelah dihantam besi, tubuhnya tetap berdiri tanpa goyah. Sementara itu di sebuah rumah kontrakan tua di daerah puncak Cibeureum, seorang lelaki paruh baya duduk gelisah. Tubuhnya bergetar meski udara pagi begitu hangat. Di tangan kirinya ada luka lama yang belum sembuh. Bekas cakaran dan bacokan saat menyeret remaja bernama Salim ke semak-semak hutan, malam ketika gengnya menghabisi nyawa anak itu. Lelaki itu adalah Otong Lulung, buronan terakhir, dan otak utama dari tragedi kematian cucu Mak Suryati. Ia menatap dinding kamar yang dipenuhi cap-cap tangan anak-anak kecil. Bukan mural atau gambar mainan, tapi bercak samar, yang entah dari cat atau darah. Ia menarik napas dalam. Sudah 2 hari ia tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan mata Mak Suryati muncul dari kegelapan. Matanya tidak melotot, tidak marah, tapi diam, menatap, menusuk jiwa. Pintu rumahnya diketuk pelan. Otong menoleh cepat. Napasnya tertahan. Tidak ada suara. Hanya angin. Ia berdiri, meraih pisau dapur yang ia simpan di bawah bantal. Langkahnya pelan menuju pintu. Tangan kirinya berkeringat. Tapi ketika daun pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya ada satu ikat kepala merah tua, tergeletak di tanah. Basah oleh embun pagi. Otong mundur. Tubuhnya membentur dinding. Ia tahu waktunya hampir tiba. Di belakang rumah itu, seseorang mengamati dari balik pepohonan. Tubuhnya berdiri tegak. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Tapi cahaya pagi menyentuh mata kirinya, yang berkilat tajam seperti bilah golok. Mak Suryati tidak datang untuk bertanya. Ia datang untuk menyelesaikan. Di tangannya, sepasang golok kembar itu sudah bergetar seperti merespon panggilan darah. Satu nama lagi tersisa. Satu nyawa yang belum dibayar. Ia melangkah ke depan. Tapi pagi itu, langit puncak Cibeureum mendadak kelam. Kabut menyelimuti jalanan. Burung-burung berhenti berkicau. Dan suara azan subuh yang biasanya menggema dari surau kecil, mendadak hilang seolah alam tahu, akan ada darah tumpah hari ini. Di dinding rumah Otong, di balik lemari tua, tertulis satu kalimat dengan arang. Kau kubiarkan hidup terlalu lama. Otong Lulung tak lagi bisa bersembunyi. Rumah kontrakan reot itu kini sunyi seperti liang kubur. Pintu-pintu berderit tertiup angin. Atap seng bergetar pelan meski tak ada angin besar. Udara terasa berat, seolah bumi pun enggan berpihak padanya. Ia menggenggam pisau dapur dengan tangan bergetar. Wajahnya basah oleh keringat. Ia tahu siapa yang akan datang. Bukan polisi, bukan warga, tapi perempuan tua, yang membawa nama kematian dalam setiap langkahnya.
Mak Suryati berdiri di depan pintu. Ia tak mengetuk. Tak perlu bicara. Satu tendangan dari kakinya membuat pintu rapuh itu terlepas dari engselnya. Otong terperanjat, mundur terbata ke sudut ruangan. Di hadapannya, sosok Mak Suryati tampak lebih dari sekadar manusia. Tubuhnya dipenuhi goresan lama, tapi berdiri tegak seperti baja. Ikat kepala merah tua melilit rambut putih yang kini berubah kelabu kehitaman. "Salim," ucapnya pelan, menyebut namamu sebelum napasnya putus. Otong mencoba menusuk, tapi gerakannya terlalu lambat. Dalam satu hentakan, Mak Suryati menepis tangannya, dan pisau itu terbang ke sudut ruangan. Ia mencengkeram leher Otong, menghentakkannya ke dinding hingga ket tembok rontok. Aku cuma disuruh," teriak Otong dengan suara nyaris putus. Mak Suryati tak menjawab, tapi golok di tangannya bicara lebih banyak. Ia menorehkan garis di dinding, bukan untuk mengancam, tapi sebagai tanda. Tanda bahwa yang tertinggal di tempat ini adalah jejak terakhir dari seorang pengecut. Otong tersungkur. Ia menangis. Tangis yang bukan dari rasa sakit, tapi ketakutan yang tidak mampu ia kendalikan. Tangan Mak Suryati gemetar, bukan karena ragu, tapi karena perjuangan batin. "Darah tak bisa dibersihkan dengan darah," bisiknya, mengingat suara dari leluhurnya. Ia mundur satu langkah. Namun saat Otong mencoba mengambil pecahan kaca untuk menyerang dari belakang, Mak Suryati melesat seperti bayangan. Dengan satu sabetan terbalik dari goloknya, ia menghantam tangan Otong hingga kaca itu jatuh. Lalu ia menekuk tubuh Otong ke lantai. Goloknya menempel di tengkuk. "Aku bisa menghabisimu sekarang," gumamnya dingin. "Tapi bukan itu yang kau takuti, kan?" Otong terdiam. Napasnya tercekat. "Yang paling kau takutkan adalah hidup dalam bayanganku, dalam rasa bersalah yang tak akan pernah bisa kau hapus. Maka, hidup dan ingatlah setiap malam bahwa nyawa yang kau ambil lebih suci dari jiwamu sendiri." Mak Suryati bangkit. Ia melangkah keluar rumah, membiarkan Otong terbaring di lantai penuh keringat dan ketakutan. Langkah-langkahnya perlahan menghilang di telan kabut pagi. Tapi sejak hari itu, di puncak Cibeuraum, orang-orang bersumpah bahwa rumah kontrakan tua itu selalu terdengar suara tangisan, bahkan saat tak ada siapapun di dalamnya. Dan setiap menjelang subuh, samar-samar terdengar suara zikir, menyebut nama yang telah pergi, dan seorang nenek yang memilih tidak membunuh, agar dendamnya tetap hidup dalam jiwa musuhnya. 2 pekan telah berlalu sejak peristiwa di puncak Cibeuraum. Nama Mak Suryati kini bukan sekadar legenda yang dibisikkan dari mulut ke mulut, tapi jadi momok nyata yang menghantui sisa-sisa geng preman di Jawa Barat. Geng Cakar Putih tercerai-berai, markas-markasnya kosong, bahkan yang dulunya sombong kini sembunyi di balik rumah ibadah, berharap dilupakan oleh dunia. Namun Mak Suryati tidak menghilang. Ia justru lebih tenang dari sebelumnya. Di rumah panggung kayu peninggalan suaminya di kaki Bukit Gintung, ia kembali duduk di dapur. Di hadapannya, tungku menyala pelan. Suara air mendidih dari ceret tua terdengar lirih. Tapi bukan teh atau kopi yang ia siapkan, melainkan rebusan daun ganitri dan akar pulus, ramuan kuno penolak bala dan penenang jiwa. Di dinding belakang, kini tergantung 2 golok kembar dengan kain merah masih basah oleh darah. Golok itu tidak dibersihkan. Tidak akan. Karena darah itu bukan noda, tapi penanda bahwa keadilan pernah ditegakkan, meski lewat tangan seorang nenek renta. Malam hari, Mak Suryati kembali menyalakan dupa. Ia duduk bersila, membaca solawat dan zikir dengan suara nyaris tak terdengar. Namun udara di dalam rumahnya bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi karena keteguhan niat seorang penjaga tanah yang bangkit dari luka masa lalu. Tapi jauh di balik perbukitan timur Cianjur, di antara ladang terbengkalai dan jalur tambang tersembunyi, sekelompok orang berkumpul dalam diam. Mereka tak berseragam preman. Wajah mereka bukan sembarangan. Ada mantan dukun, algojo bayaran dari luar pulau, dan seseorang yang disebut Pak Derano. Seorang lelaki bisu yang dulu disebut-sebut sebagai pemegang ilmu Banaspati Lindu, warisan dari tanah Banyuwangi. Mereka dikumpulkan bukan oleh geng, tapi oleh seseorang yang merasa dendam pada Mak Suryati telah melebihi batas nalar. Orang itu bukan siapa-siapa bagi kebanyakan warga. Tapi ia punya dendam tua. Kakaknya pernah dibunuh oleh suami Mak Suryati di masa lalu,
ketika sang suami masih menjadi pemburu penjahat negara. Dia sudah terlalu lama dibiarkan. Bahkan roh-roh di hutan pun tak tenang. Bisik Pak Derano dalam bahasa isyarat yang hanya dipahami muridnya. Tujuan mereka bukan membunuh Mak Suryati, tapi membakar habis seluruh akar dari ilmu rawa rontek, agar tak ada lagi yang bisa bangkit dari kematian. Malam itu, suara seruling bambu terdengar dari lembah, ditiup angin seolah memperingatkan. Mak Suryati membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak Salim dikubur, ia berdiri bukan karena marah, tapi karena firasat bahwa perang sebenarnya baru akan dimulai. Langit gintung malam itu tidak seperti biasanya. Bintang tak terlihat, bulan tertutup mendung gelap yang bergerak lambat seolah mengintai dari balik tirai langit. Angin berhenti, bahkan daun-daun randu tidak bergerak. Suasana menegang seperti sebelum badai besar. Di rumah kayu tua milik Mak Suryati, dupa telah menyala sepanjang malam. Ia duduk bersila, mata terpejam, kedua tangannya menggenggam segenggam garam gunung yang telah dicampur rambut Salim dan daun bidara yang dikeringkan 7 hari 7 malam. Dari arah selatan, suara kaki-kaki halus mendekat. Tidak terdengar oleh telinga manusia biasa, tapi cukup bagi Mak Suryati untuk membuka matanya. Ia berdiri perlahan, melangkah ke halaman belakang rumah. Tanah di bawah kakinya bergetar. Tiba-tiba, retakan muncul dari tengah pekarangan. Uap hitam keluar dari dalamnya, disertai suara lirih seperti desisan ular. Dari dalam tanah itu, muncul 3 sosok berwujud manusia tapi bukan manusia biasa. Kulit mereka pucat kehijauan, matanya kosong, dan gerakan mereka menyerupai mayat yang dihidupkan oleh kekuatan tak kasat mata. Itu adalah jasad Tumenggung, makhluk buatan yang hanya bisa bangkit jika darah anak keturunan dikorbankan pada malam Jumat Kliwon. Pak Derano telah mengirim pasukan pertamanya. Mak Suryati menatap tanpa takut. Ia berjalan pelan ke sisi gubuk tua dan menarik keluar sepasang golok kembar yang tergantung di dinding bambu. Golok itu masih berlumur darah preman dari Cisaat, tapi kini bercahaya samar kehijauan seperti merespon kehadiran makhluk dari dunia seberang. Allah, beri hamba kekuatan, bukan untuk dendam, tapi untuk menjaga warisan yang hampir punah, bisiknya lirih. Pertarungan dimulai. Jasad pertama melompat lebih cepat dari bayangan. Tapi Mak Suryati menghindar dengan gerakan ringan, tubuhnya seperti tak memiliki beban. Satu golok melesat dari bawah, menghantam dada makhluk itu. Namun bukannya tumbang, jasad itu malah berteriak, mengeluarkan uap hitam dan mencengkeram bahu Mak Suryati. Tiba-tiba golok satunya berputar, menebas lengan makhluk itu. Uap panas keluar dari luka, menandakan satu hal penting. Mereka bisa dilukai, tapi tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Mak Suryati mengubah taktik. Ia mengambil kendi tanah liat dari pojok rumah, memercikan air dalam kendi itu ke tanah di sekitar retakan. Suara mendesis terdengar seperti air menyiram bara. Tanah itu langsung mengering, dan jasad kedua yang hendak keluar terjebak di tengah portal dan hangus separuh tubuh. Bukan kekuatanmu yang aku lawan, Pak Derano, bisik Mak Suryati sambil menatap lembah jauh, tapi kesombonganmu. Jasad ketiga mencoba kabur ke arah utara, tapi sebelum sempat melompat pagar, Mak Suryati melemparkan tusuk konde milik mendiang suaminya. Benda kecil itu melesat seperti anak panah, menancap di tengkuk makhluk itu dan menghentikannya seketika. 3 jasad tumbang. Tapi tanah belum berhenti bergetar. Mak Suryati tahu, ini baru pembukaan. Serangan dari dalam tanah hanyalah umpan. Pak Derano sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, awan hitam menggulung dari arah timur. Dan di kejauhan, terdengar suara gamelan diputar mundur, pertanda bahwa ritual pemanggilan arwah tertinggi sedang dilakukan. Mak Suryati menatap langit, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ia tahu, perang lama telah dibuka kembali. Pagi belum sepenuhnya menyingsing ketika kabut hitam turun dari arah timur. Kabut ini berbeda, tebal, berat, dan membawa bau amis darah yang memualkan. Desa Gintung kembali hening. Bahkan hewan-hewan pun seolah paham bahwa pagi ini bukan pagi biasa. Di tengah-tengah tanah lapang di sisi timur desa, Mak Suryati berdiri seorang diri. Ia telah menyiapkan segala yang ia punya. Golok kembar tergantung di pinggang. Kendi dari tanah Mekah sudah diletakkan di titik tengah lingkar pelindung. Dan di kedua tangannya, seutas benang merah menyambung 7 helai rambut Salim.
Dari dalam kabut, satu sosok muncul. Bukan lagi jasad hidup. Bukan lagi preman, bukan dukun, bukan manusia. Yang datang kini adalah bayangan tertua, roh dendam kuno yang dipanggil oleh Pak Derano dari dasar tanah Sunda Wiwitan. Tubuhnya kabur seperti asap, matanya merah menyala, dan suara napasnya membuat dedaunan luruh sebelum disentuh. Di belakangnya, Pak Derano berdiri. Wajahnya penuh percaya diri. Ia membawa kendi darah, diikat dengan kulit ular dan rajah kuno yang konon hanya bisa dibaca oleh pewaris garis hitam. Sudah cukup, Mak Suryati, katanya pelan tapi menghantam keras. Cukup kau menjadi penjaga. Kini waktunya kami yang mewarisi tanah ini. Mak Suryati tidak menjawab. Ia memejamkan mata, lalu menggenggam benang merah di tangannya. Ditiupnya perlahan, dan dari tiap helai rambut Salim yang terikat, muncullah cahaya putih lembut. Cahaya itu melingkari tubuhnya, membentuk semacam perisai berbentuk pusaran daun hanjuang. Bayangan tertua meraung. Suara raungannya memecahkan kaca-kaca rumah warga. Tapi Mak Suryati tetap tak bergerak. Tiba-tiba tanah bergetar. Pak Derano menancapkan kendi darah ke tanah. Sebuah pusaran muncul. Darinya melesat puluhan tangan bayangan, berusaha mencengkeram tubuh Mak Suryati. Namun wanita tua itu berbisik satu kalimat, "Bismillah."